teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, pada podcast kali ini kita akan mengundang seorang influencer dan juga pembisnis muda, yaitu Kak Rachel Fenya, yang tentunya sangat hits di kalangan kaum milenial. Pada podcast kali ini kita akan sharing-sharing dan cerita-cerita mengenai bisnis beliau. Akan tetapi sebelum kita mulai podcast pada hari ini, kita lihat dulu video biografi dari Kak Rachel Fenya. Wanita kelahiran 23 September 1995 ini memiliki bisnis ataupun usaha yang bergerak pada bidang makanan yang diberi nama Lokasaji, yang mempunyai konsep mengembangkan produk-produk makanan lokal Indonesia. Halo Kak Rachel, gimana kabarnya nih? Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah mau untuk berbincang-bincang dengan kami pada podcast kali ini. Oke, langsung saja kita mulai sharing-sharing dan cerita-cerita dengan Kak Rachel Fenya. Gimana nih Kak? Boleh dong ya Kak Rachel, kita cerita-cerita atau sharing-sharing pengalaman di dunia bisnis hingga sampai bisa sesukses sekarang. Alhamdulillah kabar aku baik. Aku sekarang sedang membuat project sama ngurus endorse. Untuk cerita pengalaman aku di dunia bisnis itu, aku dulunya bisnis itu waktu SMA itu sekitar umur 17 tahun. Nah, kedua orang tua aku itu berpisah, lalu aku tinggalnya bersama mama aku. Nah, mama aku waktu itu ngasih uang jajan aku sekitar 200.000 kalau gak salah. Untuk ke sekolah aku harus naik kendaraan umum karena jaraknya jauh banget dari rumah aku. Nah, aku memutuskan untuk naik angkot sekitar 8 sampai 9 ribu itu bolak-balik gitu yang sambung menyambung. Soalnya kalau naik Gojek itu harganya lebih mahal sekitar 40.000. Nah, dari keinginan aku untuk naik ojek karena aku naik angkot itu rasanya capek yang bolak-balik itu, aku memunculkan ide bisnis yaitu dengan membuka just tip coklat. Waktu itu kayaknya coklat KitKat yang aku jual itu lebih murah. Nah, di samping itu aku pun juga membantu mama aku untuk menjual jamu ramuan buatan mama aku. Nah, setelah itu aku berani membuka bisnis sendiri yang mengikuti tren dan sesuai dengan passion mana yang pas buat. Lalu apa hal tersulit yang pernah Kak Rachel lalui sewaktu membangun bisnis? Tersulit yang aku lalui itu ketika membangun rumah sedep. Waktu itu rumah sedep omsetnya menurun dan aku memutuskan untuk menutup rumah sedep waktu itu. Jadi di setiap kesuksesan itu pasti ada kegagalan juga kok, karena dan aku itu selalu bilang kita harus berani gagal karena kegagalan itu membuat kita untuk mengevaluasi diri kita, apa yang bisa kita bikin gagal dan bagaimana juga cara menanggulanginya. Jadi aku harus menceritakan kisah kesuksesan aku dan aku pun harus menceritakan kisah kegagalan aku karena hidup itu gak selalu lancar. Lalu bagaimana sih seorang Rachel Fenya itu membagi waktu antara endorse Instagram dan juga mengurus usaha atau bisnis yang Kak Rachel Fenya punya? Terus aku gak terlalu banyak nerima endorse. Jadi aku kalau endorse itu lebih pilih-pilih mana barang yang bagus untuk di endorse. Semisal kayak makanan gitu, aku bilangnya enak padahal gak enak. Itu kan jadinya kayak membohongi publik kan ya. Jadi aku gak mau kayak gitu. Nah, setelah foto endorse biasanya tuh aku ada meeting sama karyawan aku. Jadi untuk membagi waktu itu tergantung kitanya aja sih, pintar-pintaran membagi waktu. Dan jangan lupa untuk membuat list jadwal, semisal kayak hari ini mau ngapain aja nih. Lalu apa tips buat kaula muda zaman sekarang nih yang banyak berminat untuk membuka usaha tapi masih banyak ragunya, masih banyak takutnya? Tips bisnis bagi kaula muda di antaranya yang pertama, berani memulai bisnis di usia muda. Kita tidak ada salahnya kok untuk berbisnis di usia sejak dini.
seperti memulai bisnis kecil dulu sebelum kamu mulai bisnis yang besar. Yang kedua, pantang menyerah walau dalam keadaan sulit. Cari salah satu motivasi agar kamu tetap berjalan maju dan jangan mudah menyerah. Karena kalau kamu menyerah, kamu melewatkan satu langkah untuk menuju kesuksesan. Yang ketiga, berani bersaing dengan mengasah kreativitas dan memanfaatkan peluang yang ada. Nah, itu tadi kita udah cerita-cerita dan juga sharing-sharing dengan Kak Rachel Fenya. Semoga kita dapat mengambil ilmu dari beliau dan kita dapat terinspirasi dari beliau juga. Oke, lanjut saja. Kita pada kali ini berkesempatan juga untuk bercerita nih dengan salah satu fans dari Kak Rachel Fenya. Nah, ini dia nih salah satu fans dari Kak Rachel Fenya ya. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, kabar saya baik. Oke, langsung saja kita cerita-cerita nih ya Kak. Sejak kapan sih kakak tuh ngefans dengan seorang Rachel Fenya? Saya mulai mengidolakan sosok Rahel Fenya sejak namanya mulai terkenal di dunia influencer, karena ia sering mengisi berbagai acara seminar kewirausahaan dan entrepreneur. Kalau boleh tahu ya Kak, apa aja sih yang kakak tahu tentang bisnis Kak Rachel Fenya? Bisnis Rahel Fenya diantaranya yaitu endorsement. Rahel Fenya menjadi selebgram populer yang diincar oleh banyak kalangan usaha, dari bisnis kecil sampai brand besar sekalipun. Rahel juga memiliki bisnis kuliner lokal saji yang berupa makanan cepat saji atau frozen food, dan kini sudah memiliki banyak cabang. Bisnis Rahel berikutnya yaitu Mahika Kids yang berfokus pada pakaian anak-anak. Lalu apa yang mau kamu contoh dari beliau? Yang ingin saya teladani dari Rahel Fenya yaitu agar tidak ragu menjalankan bisnis di usia yang terbilang cukup muda dan terus berinovasi dan tetap berkreativitas untuk berbisnis. Memiliki banyak bisnis yang sukses dan ia terus tetap berinovasi untuk mengembangkan bisnisnya. Ya, selesai juga podcast pada hari ini. Kita sudah berbincang-bincang dengan Kak Rachel Fenya dan juga fans dari Kak Rachel Fenya. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan dapat menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.